Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama, kelas 10 atau KP4. Di sini kita akan membahas tentang tata ruang kantor, tujuan tata ruang kantor, prinsip-prinsip tata ruang kantor, dan bentuk-bentuk tata ruang kantor. Apa sih tata ruang kantor itu? Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut juga layout. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli juga loh yang mendefinisikan tata ruang kantor. Di antaranya adalah, menurut Dr. Andes Teliangji mengatakan, tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Menurut Titelfeld dan Peterson mengatakan, office layout might be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space. Artinya, tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Tujuan tata ruang kantor memperlancar jalannya pekerjaan, yaitu segenap ruangan digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan, menambah semangat kerja pegawai, memberikan kesan yang baik bagi para tamu yang datang mengunjungi kantor, dan mempermudah pengawasan. Adapun tujuan dari penataan ruang kantor adalah memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang, memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja, memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja, menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antar karyawan dengan karyawan lainnya, mempergunakan segenap ruangan dengan baik, memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi. Terciptanya kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang datang, dan pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang pendek. Prinsip-prinsip tata ruang kantor. 1. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. 2. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. 3. Aliran pekerjaan harus sederhana, sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. 4. Meletakkan perlengkapan kantor yang harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. 5. Mempergunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. 6. Menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. 7. Kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. 8. Satuan yang pekerjaan bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dengan jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. 9. Hendaknya tempat arsip-arsip kantor berada pada dinding atau susun tangga yang mudah terjangkau oleh petugas. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Bentuk-bentuk tata ruang kantor terbagi menjadi dua, yaitu tata ruang tertutup dan tata ruang terbuka. Tata ruang tertutup adalah suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Keuntungannya adalah moral pekerja atau staf tetap terjaga, pekerjaan yang sifatnya rahasia tetap terjaga, menghindari gangguan dari pekerja satu ke yang lainnya, pimpinan yang akan lebih tenang dalam mengerjakan tugasnya karena tidak terganggu oleh kegiatan para karyawan. Kelemahannya adalah pengawasan lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat. Cahaya sulit masuk dan udara sulit beredar sehingga suasana lebih pengap dan gerah. Apabila diperlukan tukar tempat antara bagian yang satu dengan bagian yang lain sulit dilakukan dan sulit merubah ruangan. Apabila terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor ataupun perubahan mengenai proses penyelesaian suatu pekerjaan agak sulit menampungnya. Tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat. Tetapi, semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Keuntungannya adalah pengawasan lebih mudah dan efektif terhadap segenap pegawai. Hubungan antar pegawai cepat dan mudah. Memperlancar arus pekerjaan dari meja satu ke meja yang lain tanpa orangnya harus mondar-mandir meninggalkan tempat kerja. Cahaya mudah masuk dan udara mudah beredar. Mudah merubah ruangan. Perubahan organisasi menyebabkan perubahan tata ruang dapat dilayani dengan cepat dan luwes.
Apabila terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kontrak, agak sulit menampungnya karena ruang terbatas. Kelemahannya adalah dapat merendahkan moral atau staf, karena cara hidup yang diawasi terus-menerus akan mengurangi keamanan bagi pekerjaan rahasia. Pekerja akan kehilangan kepribadian. Apabila ada pekerja yang ngobrol dan bermalas-malasan, antara teman sekerja dapat mengganggu yang lain. Peralatan kantor yang dapat menimbulkan suara gaduh akan mengganggu pekerjaan lainnya yang membutuhkan ketenangan. Pimpinan lebih terganggu ketenangan kerjanya jika dibanding dengan ruang tertutup. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan membaca dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.